Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, kembali lagi di channel Doapedia. Al-Quran Al-Karim yang memiliki hukum membaca Quran di kuburan diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi. Namun akan datang suatu masa Al-Quran yang memiliki keutamaan menghafal Al-Quran akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Simak selengkapnya dalam video ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi Anda dan jangan lupa like video ini. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Itulah saat hari kiamat, yakni nasib Al-Quran di hari kiamat. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hukum sholat sambil membaca Quran. Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju sehingga puasa, sholat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satupun ayat tersisa di bumi ini. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, "Kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran, menyusul sholat, dan terakhir adalah Al-Quran yang memiliki hukum meragukan isi Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia, sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf? Ibnu Mas'ud menjawab, pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud membaca firman Allah, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Surat Al-Isra ayat 86. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran yang memiliki hukum mahar Quran dalam Islam tak lagi memilikinya, hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong, tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimanakah pengangkatan Al-Quran itu terjadi? Tak ada keterangan bagaimana Al-Quran itu kembali, apakah satu persatu hurufnya ditarik oleh Allah ke langit, ataukah kalimat per kalimat atau langsung seluruh surah Al-Quran ditarik secara bersamaan? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu, tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran, tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy, bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arsy seperti suara lebah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ada apa denganmu? Al-Quran menjawab, darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali. Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke hariban Allah. Hadis riwayat Dailami. Setelah Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan hadis tentang pengangkatan Al-Quran di akhir zaman, orang-orang yang mendengarnya merasa heran. Lalu Sillah bin Zafar yang berada di tengah-tengah mereka bertanya, "Wahai Hudzaifah,
Apa gunanya mereka mengucap kalimat la ilaha illallah sedangkan mereka tidak mengenal lagi apa itu puasa, haji dan sedekah? Mendengar pertanyaan ini, Hudzaifah berpaling tak menjawab. Sila pun mengulang kembali pertanyaan yang sama, namun Hudzaifah tetap diam. Baru setelah diajukan 3 kali, Hudzaifah mengarahkan pandangannya kepada Sila dan menjawab, "Wahai Sila, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka." Hudzaifah menyebutkan 3 kali. Hadis riwayat Hakim. Dan kapan peristiwa itu akan terjadi? Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak layak pada ayat-ayat Allah. Hal ini dipahami dari tafsir surah An-Naml ayat 82, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kalimat perkataan telah jatuh atau berlaku atas mereka adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya. Al-Quran nantinya juga sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Yang pertama, Al-Quran sebagai pemberi syafaat di hari kiamat untuk masuk surga. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Al-Zahrawain, 2 cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, atau seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut." Hadis riwayat Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca Al-Quran dan bahwasanya ia memberikan syafaat di hari kiamat bagi penjaganya, yaitu orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Alamah Abdur Rauf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafal ayat-ayatnya tanpa mempedulikan aplikasi kandungannya, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaat di hari kiamatnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai pengangkat derajat dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, "Dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu, tingginya derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Para ulama rahimahullah menyatakan bahwa setiap seseorang membaca 1 ayat maka ia akan dinaikkan 1 tingkatan surga hingga ia berhenti pada ayat terakhir hafalannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran." Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Yang ketiga, Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adabnya hisab atau penghitungan amalan yang buruk. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak. Karena Allah telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat." Surat Toha ayat 123. Dalam tafsir ayat ini, Imam Ibnu Asyur rahimahullah berkata, firman-Nya dalam ayat ini maka ia tidak akan sesat, bermakna bahwa bila seseorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasul-Nya, maka ia akan diselamatkan daripada adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna tidak akan sengsara adalah tidak mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti, sebab bila ia telah selamat dari kesesatan di dunia ini, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Yang keempat, kedua orang tua penjaga Al-Quran mendapatkan syafaat di hari kiamat, kemuliaan di akhirat kelak.
Dalam hadis disebutkan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai ganjaran pahala orang yang mengamalkannya? Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa keutamaan ini hanya didapatkan oleh kedua orang tua penjaga Al-Quran yang membaca atau menghafal dan mengamalkannya. Syekh Abdul Aziz Al-Rajihi hafidhahullah berkata, para penjaga Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungannya meskipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, maka ia sudah termasuk kerabat Allah secara khusus, baik ia menghafalnya di luar kepala atau tidak. Namun bila ia menghafalnya, maka tentunya sangat utama. Dan bila ia tidak menghafalnya dan hanya selalu membacanya lewat mushaf dengan selalu mengamalkan kandungannya, maka ia termasuk dalam golongan penjaga Al-Quran. Demikian informasi untuk Anda, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.